Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan barang bekas sebagai alat bermain dan belajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Clarissa Griselda sebagai moderator dan rekan-rekan saya Bunda Dan saya Rizka. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Anak usia sekolah dasar, yaitu dari umur 6 hingga 12 tahun, berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Artinya mereka masih belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dengan benda-benda nyata. Namun sayangnya, banyak sekolah terutama di daerah terpencil kekurangan media pembelajaran karena harganya yang mahal. Salah satu contoh faktornya, disinilah barang bekas hadir sebagai solusi yang inovatif, ekonomis dan ekologis. Contohnya yaitu dari botol plastik, kardus, kaleng, sedotan, dan koran pun bisa disulap menjadi media pembelajaran yang menarik dan efektif. Menurut penelitian Kurniawati dan Atmojo tahun 2017 membuktikan bahwa pembelajaran sains menggunakan alat peraga dari barang bekas secara signifikan meningkatkan hasil belajar dan karakter ilmiah siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya kajian teori. Di sini ada dua tokoh penting yang mendasari pendekatan ini. Yang pertama, tadi yang sudah disebutkan di awal, yaitu Piaget. Siswa sekolah dasar masih memerlukan benda konkret dalam berpikir. Media dari barang bekas sangat sesuai dengan prinsip ini. Selanjutnya, menurut Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial saat siswa bersama-sama membuat APE atau alat permainan edukatif dari barang bekas. Mereka mengalami proses scaffolding. Scaffolding itu saling membantu dan belajar satu sama lain atau tutor sebaya. Inilah yang disebut zone of proximal development atau ZOP. Intinya, barang bekas bukan sekadar bahan murah, tapi media pembelajaran yang didukung kuat oleh teori perkembangan anak. Nah, di sini juga ada urgensi dan manfaat bagi siswa sekolah dasar. Penggunaan barang bekas, manfaatnya yaitu yang pertama bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, memperkuat pemahaman konsep abstrak melalui benda nyata. Yang ketiga, melatih keterampilan abad 21 yaitu 4C, collaboration. Jadi mereka bisa berkolaborasi antara teman, dan juga communication. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Lalu critical thinking, meningkatkan berpikir kritis dan creativity, mengasah potensi kreativitas anak-anak. Yang keempat yaitu menanamkan karakter peduli lingkungan melalui prinsip 3R, reduce, recycle, recycle, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan motivasi belajar karena siswa ikut berbuat sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Clarissa. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang kedua, yang tentang jenis barang bekas dan juga potensinya. Barang bekas di sekitar kita punya potensi yang luar biasa sebagai media belajar untuk siswa, yang dimana diantaranya yaitu ada plastik. Plastik seperti botol, sedotan, terus tutup botol. Nah, itu bisa menjadi media belajar untuk alat ukur volume di pelajaran IPA, lalu media hitung di pelajaran matematika, dan juga alat musik perkusi. Nah, lalu ada kertas dan juga kardus, yang dimana seperti koran, kardus, dan juga kotak susu. Nah, itu di media belajar itu bisa menjadi papan permainan, lalu kartu kata atau angka, dan diorama. Lalu selanjutnya ada kaleng dan juga logam, seperti kaleng susu, kaleng biskuit. Itu bisa jadi alat musik atau model rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada di pelajaran IPA. Lalu selanjutnya kain dan tekstil. Itu seperti kain perca, terus kaos bekas.
Nah, itu bisa jadi media belajar seperti peta kain, boneka wayang, terus model tubuh manusia. Biasanya itu berada di pelajaran IPA. Lalu ada pun di bahan alam seperti biji-bijian, terus batu, daun kering. Nah, itu bisa jadi media belajar siswa dalam berbentuk media hitung atau bahan percobaan IPA, di mana pemilihan barang bekas juga guru juga harus mempertimbangkan, di antaranya keamanan, yaitu tidak tajam dan juga tidak beracun karena akan digunakan untuk siswa di sekolah dasar. Lalu kebersihan, yang dimana guru ketika membuat media belajar untuk siswa itu harus menjaga kebersihannya gitu. Terus selanjutnya relevansi kurikulum, yang dimana harus sesuai dengan capaian pembelajarannya yang akan diajarkan oleh guru. Lalu kesesuaian usia siswa, di mana guru harus membuat media belajar itu sesuai dengan usia siswa, seperti kelas rendah harus sesuai dengan media yang seharusnya di kelas rendah. Begitupun media belajar yang akan disampaikan di kelas tinggi. Jadi enggak kayak media yang harusnya di kelas atas, kelas tinggi, tapi malah disampaikannya di kelas rendah. Lalu ketahanan, yang dimana guru harus membuat media belajar itu awet, jadi bisa berkali-kali digunakan untuk dalam menyampaikan materi belajar. Lalu selanjutnya bagian prinsip pembuatan HP barang bekas, yang dimana ada 5 prinsip utama dalam membuat HP dari barang bekas untuk sekolah dasar. Yang pertama yaitu kontekstual dan autentik, yang dimana HP harus terhubung dengan pengalaman nyata siswa dan materi yang akan dipelajari. Jadi guru itu harus membuat HP yang dimana apa yang guru akan disampaikan pelajarannya atau materi ke siswa itu harus sesuai. Jangan sampai ketika pelajaran matematika misalkan angka, tapi medianya kosakata, dan itu jangan sampai. Lalu selanjutnya itu menantang namun terjangkau. Tingkat kesulitannya harus sesuai dengan siswa sekolah dasar. Jadi enggak sampai siswa itu tertekan karena media, karena siswa di sekolah dasar itu apalagi di kelas rendah itu pasti dalam menangkap materi itu bakal kesulitan kalau misalkan guru itu enggak menambahkan dengan media konkretnya. Yaitu terus selanjutnya multifungsi, yang dimana HP idealisnya bisa digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran, jadi enggak satu pelajaran aja ketika guru membuat HP. Lalu selanjutnya melibatkan siswa, terutama kelas tinggi, yang dimana siswa bisa ikut berkontribusi untuk merancang atau membuat HP tersebut, seperti medianya itu. Jadi guru itu mengajarkan siswa-siswanya itu untuk bisa lebih kreatif lagi. Lalu selanjutnya itu bermuatan nilai lingkungan, yaitu yang dimana mencerminkan prinsip 3R, yaitu reduce, yaitu mengurangi, reuse, yaitu menggunakan kembali, dan juga recall, yaitu mendaur ulang bahan atau barang bekas menjadi media yang lebih konkret untuk disampaikan di kelas. Lalu selanjutnya ada langkah pembuatannya. Itu yang pertama analisis pencapaian pembelajaran, yang dimana harus sesuai dengan identifikasi CP dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui AP tersebut. Lalu yang kedua itu brainstorming ide, yang dimana guru itu melakukan diskusi kepada siswa-siswanya untuk menghasilkan ide-ide apa aja yang akan didapat ketika akan membuat media belajar dari barang bekas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan barang, yaitu tentukan barang yang akan dibutuhkan ketika membuat
ketika akan membuat media belajar tersebut. Selanjutnya itu pembersih, yang dimana cuci dan keringkan semua bahan yang akan digunakan. Lalu selanjutnya itu pembuatan prototipe, yang dimana buat model utama, buat AP, dan uji fungsionalitasnya. Yang keenam yaitu penyempurnaan, yaitu perbaikan berdasarkan hasil uji coba dari AP tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu penggunaan dan refleksi, yaitu gunakan AP dalam pembelajaran, lalu lakukan refleksi bersama siswa. Lalu selanjutnya yaitu contoh permainan edukatif. Contoh konkret AP dari barang bekas sesuai dengan mata pelajarannya. Itu ada di pelajaran matematika seperti ular tangga, itu bilangan cacah dari kardus. Itu melatih siswa berhitung untuk kelas rendah, yaitu di kelas 1 sampai kelas 3. Yaitu timbangan sederhana dari gantungan baju. Itu mengajarkan siswa untuk memahami konsep berat di kelas 2 sampai kelas 4. Lalu selanjutnya jaring-jaring bangun data, bangun ruang dari kardus. Itu mampu memahami geometri untuk kelas 4 sampai kelas 6, yaitu di kelas ini. Lalu ada di pelajaran IPA atau IPAS. Yang pertama itu ada model siklus air dari botol plastik, yang dimana siswa mampu mengamati evaporasi dan kondensasi secara langsung. Lalu yang kedua yaitu rangkaian listrik sederhana dari kabel bekas, yang dimana siswa dapat memahami konsep arus listrik untuk kelas 5. Lalu selanjutnya di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu papan kata dari dari tutup botol, yang dimana siswa mampu menyusun huruf dan kata untuk kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Yaitu selanjutnya wayang karton dari koran, yang dimana siswa mampu bercerita dan juga presentasi untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4 dan juga kelas 6. Lalu selanjutnya ada di pelajaran seni budaya atau SBDP, yaitu drum kaleng dan speaker dari botol, yaitu dimana siswa bisa belajar tentang ritme dan musik tradisional untuk semua kelas. Mungkin dari saya cukup sekian, bisa dilanjutkan ke pemateri yang ketiga. Terima kasih untuk dari saya, Pak Muhammad. Selanjutnya disampaikan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempertegaskan kembali materi yang sudah disampaikan teman-teman saya. Secara teoritis, penggunaan media konkret ini sangat mendukung tahap operasional konkret dari JMP Sigit, di mana siswa SD berusia 6 sampai 12 tahun belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan benda nyata. Selain itu, proses pembuatan alat ini bersama teman-teman sebaya perwujudan dari teori Vygotsky mengenai zone of proximal development atau disebut JPD, di mana interaksi sosial dan scaffolding membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Lalu penerapan media ini terbukti bukan sekadar alternatif murah. Di sini ada penelitian diwujudkan oleh Kurniawati dan Atsmojo menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga barang bekas secara signifikan meningkatkan karakter ilmiah dan hasil belajar siswa. Lalu ada pula dalam
emosional dan kreativitas untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga dan aman untuk digunakan anak-anak. Yang terakhir, keberhasilan memerlukan kolaborasi dengan orang tua sesuai temuan yang dilakukan Cahyati dan Etal. Keterlibatan orang tua dalam mendukung kreativitas anak sangat krusial, misalnya melalui pengumpulan bahan atau workshop bersama di sekolah. Oke, sekian dari saya. Mungkin pemaparan materi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo buka dua pertanyaan. Izin bertanya. Bagaimana cara memastikan bahwa alat permainan edukatif dari barang bekas tetap efektif dalam membantu siswa memahami pelajaran di SD? Untuk jawabannya kami tampung dulu. Yang lain barangkali satu orang lagi ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Kusno Lawi, izin bertanya mengenai bagaimanakah indikator keberhasilan dari produk yang dihasilkan dari barang bekas itu sendiri. Terima kasih. Jawabannya akan kami tunggu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Zia terlebih dahulu. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara memastikan bahwa alat permainan edukatif dari barang bekas tetap efektif dalam membantu siswa memahami materi pelajaran tersebut. Nah, jawabannya, guru perlu memastikan bahwa media tersebut sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Terus menarik juga untuk siswa belajar. Lalu mudah digunakan juga media tersebut. Karena kalau misalkan nggak mudah digunakan, siswa bakal sama-sama kesulitan gitu, sama aja bohong kayak gitu. Terus selanjutnya relevan dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Selain itu, guru juga dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan media tersebut untuk melihat apakah siswa tersebut paham apa enggak sama materi yang disampaikan oleh guru melalui media tersebut. Apakah cukup? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Agus akan dijawab oleh tidak. Mengenai indikator keberhasilan yang dihasilkan dari barang bekas, yang pertama ada sesuai dengan indikator kognitif, yang kedua indikator psikomotorik, yang ketiga indikator afektif, yang keempat indikator keberlanjutan. Dan kami sudah melihat beberapa penelitian yang ada di jurnal dan ini sangat efektif untuk anak-anak di SD. Apakah dapat dipahami? Yang dimaksud dengan tadi psikomotor tadi apa? Ada afektif, kognitif. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut ya? Baik, untuk indikator kognitif seperti pemahaman materi yang sudah diketahui oleh rekan-rekan semuanya. Misal sesuai konsep sejauh mana alat peraga dari barang bekas tersebut mampu memvisualisasikan materi yang abstrak menjadi konkret. Jadi misalnya si siswa jadi lebih paham gitu dengan media secara langsung daripada hanya materi saja. Jadi ada tambahan untuk materinya dari media gitu. Selanjutnya, daya ingat. Apakah penggunaan media ini unik? Ini membuat siswa mengingat materi dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah biasa. Biasanya kalau hanya metode ceramah saja, siswa itu cepat bosan dan juga cepat ngantuk gitu. Jadi prakteknya ada media, contohnya dari barang. Dan dia ada indikator psikomotorik. Nah, psikomotor itu lebih ke keterampilan dan kreativitas anak.
Contohnya, keberhasilan diukur dari kemampuan siswa untuk mengubah fungsi asal benda. Misal, botol plastik menjadi fungsi baru yang bermanfaat. Botol plastik bisa dijadikan menjadi pot, hidroponik, ataupun hal yang lain. Dan juga ada estetika dan ketahanan. Nah, selanjutnya ada indikator afektif, lebih ke sikap dan karakter. Ini kesadaran lingkungan adanya perubahan sikap siswa yang mulai terbiasa memilah sampah dan berpikir 2 kali sebelum membuang barang. Biasanya anak-anak di bawah, maksudnya anak-anak siswa sekolah dasar masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Meskipun sudah diberitahu, coba teteh-teteh misalnya buang sampah pada tempatnya, tapi masih saja ada anak yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Jadi disitulah peran guru sangat penting untuk mendidik anak-anak. Dan juga pemanfaatan barang bekas ini sangat bermanfaat bagi siswa. Dilanjutkan lagi mengenai kemandirian. Siswa merasa percaya diri bahwa mereka bisa menciptakan alat belajar sendiri tanpa harus membeli barang yang lebih mahal. Apakah dapat dipahami sejauh ini? Mungkin itu saja. Langsung saja ke kesimpulan, yaitu pemanfaatan barang bekas bukan sekedar solusi murah karena keterbatasan anggaran, melainkan langkah inovatif, ekonomi dan ekologis untuk membentuk karakteristik peduli lingkungan. Dengan kreativitas guru, barang yang semula dianggap sampah bisa menjadi jembatan ilmu yang sangat bermanfaat dan bermakna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.